berhubungan sodomi dengan Chevalier. Eugenie masih perawan dan taraf belajar. Sedangkan Madame de Saint-Ange menjadi guru mereka, termasuk melakukan demonstrasi hubungan incest. Akhirnya mereka melakukan hubungan seks bersama-sama sambil membicarakan filsafat dan gairah seks. Jadi waktu saya baca itu saya bisa bayangkan itu gimana gitu ya, beramai-ramai terus kemudian membicarakan ya secara sistematis, boleh juga itu ya. Ini belum pernah saya terangin di kelas di filsafat UI. Saya pikir wah boleh juga ini diterangkan. Minat Sade dalam mengeksplorasi hasrat manusia yang ia anggap natural. Jadi memang Sade mengatakan bahwa seks itu natural. Memberikan banyak pengaruh pada pemikir-pemikir Prancis, ya, Georges Bataille dan Michel Foucault dan sebagainya, ya, yang mereka sebetulnya membaca karya-karya Sade ini. Sade adalah filsuf pertama yang memberikan suara rasional dalam menjelaskan adanya kekerasan dalam hasrat manusia. Dengan demikian ia mengkritik pemikiran filsuf abad pencerahan yang menganggap subjektivitas secara inheren rasional dan baik. Foucault menambahkan bahwa apa yang disebut natural selalu dibentuk oleh struktur-struktur kekuasaan yang membentuk hasrat. Jadi hasrat adalah natural dalam arti fisik, akan tetapi tidak selalu boleh dilakukan dalam tatanan sistem nilai-nilai tertentu. Nah itu kita udah tahu ya, bahwa pada akhirnya dalam struktur sosial kita ada nilai-nilai tertentu yang dikekang dan dibendung. Pentingnya hasrat dan ketubuhan. Nah, ketika Descartes mengatakan bahwa pentingnya manusia adalah bersikap rasional, memang sampai saat itu filsafat belum melihat pentingnya hasrat dan ketubuhan dalam mendefinisikan apa yang disebut dengan manusia. Nah, padahal setelah ketubuhan dianggap sebagai bagian dari menjadi manusia, kita tahu bahwa filsuf-filsuf seperti Nietzsche dan sebagainya memakai atau menggunakan konsep hasrat ini. Juga termasuk Marx. Teori ekonominya Marx apa sih sebetulnya? Kan itu juga sebetulnya desire, kan. Lalu pada abad ke-20 Merleau-Ponty juga berbicara tentang desire dan pleasure, ya. Menstrukturkan pengalaman kita bukan saja diri kita tapi dunia kita, dan menganggap bahwa desire dan pleasure adalah bagian dari pengalaman hidup kita. Jadi bukan hanya dikotomi mind dan body seperti yang dikatakan oleh Descartes, tetapi bahwa ketubuhan embodiment juga termasuk dari kesatuan diri. Jadi memang agak aneh sih kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak menyatu dengan ketubuhan, ya, dengan hasrat, dengan desire, dengan pleasure. Menurut saya memang cukup aneh. Nah, Marcel saya kira banyak dikutip oleh Jean-Paul Sartre yang nanti menjadi penting buat Simone de Beauvoir. Dia mengangkat soal ketubuhan dan memasukkan teori ketubuhan sebagai bagian penting dari keberadaan manusia yang bebas. Nah, jadi menarik lagi bahwa desire, pleasure, ya, ketubuhan, desire, pleasure menjadi bagian dari apa yang disebut manusia bebas, ya, bagi Jean-Paul Sartre. Kesadaran dengan demikian, kebebasan yang bebas bergerak ke masa lalu dan ke masa depan. Manusia yang bebas dia bisa bergerak dalam